Bengis, KKB pimpinan bocor Sebolim, bunuh warga, gegar rata diberi wanita upeti. Papua, kelompok kriminal bersenjata KKB yang dipimpin bocor Sebolim tanpa belas kasihan membunuh warga pekerja tambang di Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Bocor dan anggotanya membunuh karena tidak diberi wanita dan upeti. Dia ingin mengambil perempuan di kamp itu, lokasi tambang, dan apabila tidak dikasih, dia mengancam akan menyerang. Ujar Danrem 172 _PWY Brigjen TNI Gwinta Omboh Sembiring dalam keterangan kepada Detikcom Senin 7 November 2022. Pekerja tambang tidak mau menuruti pemerintah. Pekerja tambang tidak mau menuruti permintaan bocor Sebolim untuk memberikan wanita dan upeti. Bocor dan anak buahnya pun menyerang dan membakar kamp pekerja tambang di Kampung KW pada Sabtu 5 November lalu. Akhirnya, penyerangan dia lakukan karena para penambang itu mau memberikan perempuan yang ingin dijadikan istrinya. Atas kejadian itu, kamp dibakar dan satu penambang meninggal, ungkap Junita. Pekerja tambang yang tewas dalam serangan tersebut atas nama Romlo Adlus Tuenoa, 29 tahun. Dia tewas diduga karena kehabisan darah usai mendapat serangan yang mengakibatkan tangannya terputus. Dalam catatan Detikcom dari aparat setempat, bocor Sebolim dan anggotanya telah 3 kali melakukan penyerangan dan melakukan pembunuh secara sadis terhadap warga. Aksi pertama pada Februari 2022 lalu. Saat itu bocor dan anggotanya melakukan pembantaian di Kali Merah 89, Kampung KW. Penyerangan tersebut menewaskan 1 orang warga dan 2 pekerja tambang. Aksi bocor bersama anggotanya berlanjut pada 20 Juli 2022 lalu. Penyerangan itu dilakukan di Kampung KW, Distrik Awimbon, yang menyebabkan penjaga kios bernama Suryadi, 45 tahun tewas. Korban saat itu ditemukan tewas mengenaskan karena bocor dan anggotanya memegal kepala korban hingga putus. Selanjutnya kepala korban dibawa sedangkan badannya ditinggal di lokasi kejadian. Setelah melancarkan aksinya, mereka mengunggah pembantaian tersebut ke media sosial. Mereka menyebut bahwa korban Suryadi adalah intelijen yang belakangan ini dibantai oleh polisi. Bocor dan anggotanya kembali memperlihatkan kekejaman pada 5 November 2022 dengan menyerang pekerja tambang di Kampung KW, Distrik Awimbon, Pegunungan Bintang. Dalam penyerangan itu, seorang pekerja tambang ilegal tewas. Bocor dan anggotanya membacok korban bernama Romlu Aldus Tuenoa, 29 tahun, pada pergelangan tangannya hingga putus. Korban pun meninggal diduga karena kehabisan darah. Bocor Sebolim dan anggotanya kini dalam pengejaran polisi. Aparat telah membentuk tim menuju lokasi penyerangan terakhir yang dilakukan bocor dan anggotanya di Awimbon. Saya sudah siapkan tim. Nanti tim ini akan ke lokasi kejadian penyerangan kamp tambang di Awimbon, kata Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito kepada Detikcom Minggu 6 November. Lokasi penyerangan KKB di Distrik Awimbon disebut cukup sulit ditempuh. Butuh perjalanan panjang untuk bisa sampai ke lokasi tersebut. Dia menyebut lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil. Untuk ke lokasi tambang, kami harus ke kota Jayapura, naik pesawat, lalu kembali terbang menuju Tanah Merah, Kabupaten Bovendigol. Dari Tanah Merah, kami harus naik helikopter dan itu harus di-charter, sewa katanya. Namun demikian, Cahyo mengaku akan tetap menurunkan timnya untuk memburu para pelaku penyerangan. KKB tersebut diduga sudah beberapa kali meneror para penambang di lokasi kejadian. Di lokasi itu, Juli lalu kelompok ini menyerang penambang dengan cara sadis, yakni memenggal kepala seorang penambang, ujarnya. Nah, tim nanti akan memburu para pelaku yang diduga dari kelompok KKB yang dipimpin bocor Sebolim dari Kabupaten Yakuhimo, sambung Satgas Damai Kartens
tembak diduga anggota KKB di Kiwiro. Melansir dari Jayapura, Kompas.com, personel Satgas Operasi Damai Kartens menembak seorang yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di kawasan Bandara Kiwiro, Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Jumat 28 Oktober 2022. Saat kejadian, Satgas yang hendak melakukan pengamanan bandara melihat keberadaan 3 orang yang mencurigakan. Satu orang di antara mereka membawa satu pucuk senjata api laras panjang. Tadi pagi, anggota melakukan ambus penyerangan terhadap 3 anggota KKB. Diduga mereka hendak mengganggu aktivitas personel Polri yang hendak mengirim logistik melalui penerbangan heli, ujar Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito saat dihubungi melalui sambungan telepon Jumat. Menurut Cahyo, anggota tidak mau mengambil resiko terjadinya gangguan ketika helikopter yang membawa logistik mendarat, sehingga mereka berani mengambil tindakan usai memastikan ketiga orang tersebut membawa senjata api. Ia memastikan satu anggota KKB yang memegang senjata api dilumpuhkan dari jarak jauh. Satu orang dari 3 anggota KKB itu jatuh tertembak, lalu 2 orang temannya kabur dan membawa senjata api yang dipegang salah seorang dari mereka yang tertembak, kata Cahyo. Anggota Satgas OPS Damai Kartens tidak mengejar 2 anggota KKB tersebut karena jaraknya yang jauh dan dapat membahayakan keselamatan personel. Walau berhasil memukul mundur KKB, helikopter Polri yang direncanakan masuk ke Kiwiro tetap tidak dapat mendarat di lokasi tersebut karena kondisi cuaca. Tadi pagi, memang kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk heli masuk ke Kiwiro, kata dia.